Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Baik, masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan bahwasanya penafsiran terhadap sebuah dalil itu harus secara utuh, dari sisi bahwasanya antara dalil yang satu dengan dalil yang lain itu saling melengkapi, saling menafsirkan. Sebagaimana pembahasan berkaitan dengan hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima 'ubida min dunillah." Dikait dengan amalan, yaitu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah harus disertai dengan pengamalan, yaitu kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Kufur terhadap kesyirikan dan kufur terhadap pelaku kesyirikan. Itu konsekuensi dari tauhid. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah wa yad'u al-awliya'a was-salihin fa inna hadha la tanfa'uhu la ilaha illallah li'anna kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dha wa yuqayyidu ba'dahu ba'dha fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dahu." Adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, dari sisi dia berdoa, beribadah kepada wali-wali, sosok-sosok yang dianggap sebagai wali-wali, sosok-sosok yang dianggap sebagai orang-orang saleh yang telah meninggal, maka yang demikian itu tidaklah bermanfaat syahadat la ilaha illallah pada dirinya. Kenapa? Dikarenakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagian dengan sebagian yang lain saling menafsirkan, saling mengkait. Di sini Syekh ingin menjelaskan bahwasanya hujjah bagi orang yang berdalil dengan hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mereka mencukupkan beristidlal dengan hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan tekstual zahirnya cukup dengan mengatakan la ilaha illallah maka sudah masuk ke surga, tanpa mereka memperhatikan dalil-dalil yang lain. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dahu. Jangan kamu itu dalam bermuamalah terhadap dalil-dalil syara' itu kamu ambil sebagian dan kamu tinggalkan sebagian. Dan manhaj salafus salih, manhaj itu umum, mencakup akidah, mencakup suluk, tata krama, etika, adab, akhlak, ibadah, dan juga cara bermuamalah terhadap dalil. Ini masuk dalam perkara manhajiyah, bagaimana seseorang itu bermuamalah terhadap dalil, kalamullah dan kalam Rasulnya, bagaimana kadar pengagungan dia terhadap kalam Allah dan kalam Rasulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu." Allah berfirman dalam surat Ali Imran menjelaskan ciri identik, kriteria dari orang-orang yang memiliki penyimpangan, penyakit di dalam hatinya. Mereka senantiasa mengambil dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar, mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil yang lain. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau, wahai Nabi Allah, telah menurunkan kepada engkau Alkitab. Di antara kitab tersebut, di antaranya di dalam kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, gamblang. Itulah induk dari Alkitab. Ummul kitab, induk, di mana segala sesuatunya itu kembali kepadanya. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya ada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang butuh penafsiran. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, niscaya dia akan mengikuti apa-apa yang masih samar bagi dia. Ya'khuduna alladhi yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum. Mereka mengambil ayat-ayat yang itu menjadi kemaslahatan bagi dirinya, menjadi kemaslahatan bagi komunitasnya, menjadi kemaslahatan bagi kelompoknya. Wa yatrukuna alladzi la yasluhu lahum. Mereka tinggalkan apa yang tidak menjadi kemaslahatan bagi mereka. Jadi dara haitsu darat al-maslahah. Dia ini berkutat, berporos di mana maslahat itu ada. Ini namanya maslahiyun. Tahu maslahiyun? Maslahiyun ini orang-orang yang cuma cari maslahatnya. Ada maslahat bagi dirinya, diambil, enggak ada, tinggalkan. Begitu. Ini maslahiyun. Nah, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Naam. Wa yaquluna, mereka orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, mereka berkata, istadlalna bil Qur'an. Loh, kami ini berdalil dengan Al-Qur'an. Naqul, kita bantah mereka, mastadlaltum bil Qur'an. Kalian itu tidak sedang berdalil dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalian berdalil dengan sebagian dan kalian meninggalkan sebagian. Maka sama artinya kalian itu meninggalkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Al-Qur'anu in qala kadza faqad qala kadza. Kalau kamu memang berdalil dengan Al-Qur'an dengan ayat tersebut, bagaimana dengan ayat yang lain yang menjelaskan tentang ayat yang kamu itu berdalil dengannya, yang menafsirkan? Falimada ta'khuduna ba'dhan wa tatrukuna ba'dha? Kenapa kamu ambil yang ini dan kamu tinggalkan yang itu? Seperti contohnya orang-orang al-mu'attilun, al-mu'attilah, ketika berdalil dengan laisa kamitslihi syai', dia ambil sepotong ayat, terusannya tidak diambil sama dia. Wa huwa sami'ul basir. Qala Allah Ta'ala warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan kelompok yang lain, yaitu orang-orang yang rusuh memiliki kemapanan dalam ilmu, mereka berdalil, mereka berkata amanna bihi, kami beriman dengannya, dengan Al-Qur'an. Kullu min 'indi rabbina, semua itu ayat-ayat yang mutasyabih maupun ayat-ayat yang muhkam, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhkam wal mutasyabih fayarudduna al-mutasyabiha ila al-muhkam. Ini kaidah, mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang butuh kepada penafsiran, kepada ayat-ayat yang muhkam, gamblang. Wa yufassirunahu bihi, dan menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih tadi dengan ayat-ayat yang muhkam. Wa yuqayyidunahu bihi, dan mengkait, mutlak dikait, dibawa ke hamlul mutlak 'alal muqayyad. Kaidah usuliyah, membawa ayat-ayat yang mutlak kepada ayat-ayat yang muqayyad. Wa yufassilunahu, dan merinci ayat-ayat yang mutasyabih dengan ayat-ayat yang muhkam. Mufassal, mujmal, dibawa ke dalam mufassal. Ayat-ayat yang masih global, penjelasan yang sifatnya global, dibawa kepada dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Amma annahum ya'khuduna al-mutasyabiha wa yatrukuna al-muhkama fa hadhihi tariqatu ahli zaigh. Ini ciri identik dari orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya. Adapun mereka yang mengambil mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, maka ini adalah metode orang-orang yang menyimpang. Seperti Khawarij misalkan, ketika mereka berdalil dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka berpegang dengan ayat ini, maka berdalil dengan ayat ini, siapa yang tidak berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Maka berdalil dengan ayat ini, orang-orang Khawarij memukul rata bahwasanya konsekuensi dari pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Perhatikan, kita dan Khawarij bersepakat dalam permasalahan bahwasanya amal itu konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dari keutuhan iman. Kita dan Khawarij bersepakat bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wal amal bil jawarih. Jadi kita sepakat dengan Khawarij, atau lebih tepatnya Khawarij itu sepakat dengan kita dalam permasalahan bahwasanya amal itu konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Tapi tidak lantas kemudian mencocokinya mereka itu kepada akidah ahli sunnah serta-merta menjadikan mereka di atas al-haq. Kenapa? Karena perbedaan yang mendasar antara kita dan Khawarij pada permasalahan jinsul amal. Jinsul amal, amal itu ismul jins, seperti rajulun. Rajulun ismul jins, mencakup padanya Zaidun, Muhammadun, Aliyun. Ini semua masuk dalam himpunan jenis rajul. Begitu pula amalan, amalan itu ismul jins, masuk padanya salat, zakat, puasa, dan semacamnya. Aqidah ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan permasalahan amalan, bahwasanya keimanan itu terkandung padanya 3 unsur tadi: ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan pengamalan yang direalisasikan oleh anggota badan, amal al-jawarih. Aqidah ahli sunnah wal jamaah
berpendapat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan jinsul amal, maksudnya apa? Amalan itu secara mutlak keseluruhan, maka dia tidaklah merealisasikan keimanan. Siapa yang meninggalkan jinsul amal, apa jinsul amal? Ya keamalan itu secara utuh, maka dia tidaklah teranggap telah merealisasikan keimanan. Adapun Khawarij, mereka berpendapat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan ahadul a'mal, juz'iyat, satuan dari amalan-amalan tadi, maka dia telah menggugurkan keimanannya. Jadi mereka berdalil bahwasanya pelaku dosa besar konsekuensinya adalah dia tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Berarti ayat ini mencakup orang-orang yang melakukan dosa besar. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kok bisa? Karena orang yang melakukan dosa besar berarti konsekuensinya dia tidak menerapkan hukum Allah. Berarti konsekuensinya masuk dalam khitab faulaika humul kafirun. Maka berdasarkan kaidah ini mereka membangun pemikiran mereka bahwasanya siapa saja yang terjatuh dalam juz'iyat atau sebagian atau satuan dari perkara-perkara yang konsekuensinya itu adalah mengurangi keimanan, maka dia telah kafir. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena dengan itu dia teranggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli sunnah, mereka meyakini bahwasanya seseorang yang meninggalkan satuan atau juz'iyat ahadul a'mal, satuan dari amalan, tidak bisa dikeluarkan dari Islam illa bidalil, kecuali dengan dalil. Jadi di sisi Khawarij, seseorang yang beriman kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia enggak haji. Dia sadari haji wajib, tapi males buang-buang duit aja. Ini di sisi Khawarij dia teranggap kafir. Kenapa? Karena meninggalkan satuan atau juz'iyat, sebagian dari jinsul amal, sebagian dari amalan, maka teranggap kafir. Makanya pelaku dosa besar di sisi mereka kafir. Adapun di sisi ahli sunnah, seseorang yang meninggalkan amalan ahadul a'mal, satuan dari amalan atau sebagian dari amalan, tidak bisa dikeluarkan dari Islam illa bidalil, kecuali dengan dalil. Contohnya misalkan apa? Ahadul a'mal, contohnya salat. Datang nas-nas yang menunjukkan bahwasanya tarikus salat kafir. Maka salat termasuk ahadul a'mal. Salat termasuk juz'iyat, bagian dari himpunan amalan secara keseluruhan. Ahli sunnah, terlepas dari permasalahan ada khilaf di sana, ahli sunnah menyatakan orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir, meskipun dia melakukan amalan-amalan yang lain. Bukankah ini sama dengan akidahnya Khawarij? Apa jawabannya? Karena ada dalil. Meskipun sholat itu ahadul a'mal, ya individu atau satuan dari amal itu tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas, Hasan? Kaidahnya gimana? Perbedaan antara ahli sunnah dan Khawarij? Sama kita dengan mereka. Dengan ahlu sunnah dalam masalah iman itu bagian dari amal. Kembali. Amal itu sebagian dari iman. Amal itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Sepakat antara kita dan Khawarij. Perbedaannya di mana? Perbedaannya tentang menyikapi jenis amal. Ayo. Apa itu jenis amal? Seperti sholat. Jinsul amal, jenis amal itu ya amalan secara keseluruhan. Amalan secara keseluruhan. Jinsul amal. Contohnya kayak lafaz rajulun. Rajulun ini jins. Rajulun jins, mencakup Zaid, Ali, Muhammad, jins. Paham? Lah kalau jinsul amal, amal itu secara keseluruhan, mencakup di dalamnya satuan-satuan amal, salat, puasa, zakat. Paham? Ayo. Kalau Khawarij? Kalau Khawarij menghukumi siapa yang meninggalkan salah satu dari jenis amal tersebut, maka dikafirkan dengan dalil namanya Quran sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Ini perbedaan antara kita dan Khawarij. Perbedaannya tipis. Mereka mencocoki, walaupun mereka mencocoki akidah salafiyah bil jumlah,
secara garis besar mereka mencocoki misalkan dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, misalkan dari sisi muamalahnya. Tapi satu saja perbedaan yang itu prinsipil, maka mereka termasuk dari ahlul dhalal, ahlul bid'ah, keluar dari lingkup ahli sunnah. Kalau yang bukan untuk yang khawarij ke pemerintah itu Gimana? Ya apa maksudnya? menentang pemerintah itu disebut khawarij, itu dalilnya, pendalilannya. Dalilnya ya khuruj, dari kata khuruj, dia kharaja an ta'ati waliyil amr. Kharaja an ta'ati waliyil amr, keluar dari ketaatan terhadap waliul amr. Maka namanya khuruj, khawarij. Nah, berarti kesimpulannya itu khawarij itu mengkafirkan tanpa dalil yang jelas gitu ya, gitu ya. Kan masalahnya kan ya mereka berpegang dengan mutasyabih ini. Wa man lam yahkum, misalkan contohnya berhukum dengan selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Khalas. Berarti mereka kafir tanpa ada tafsil. Sementara rincian yang sudah kita pelajari di Thalathatul Usul, nah, sudah kita bahas di dalam Thalathatul Usul dan Nawaqidul Islam bagaimana perincian berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah pasti kafir? Hah? Selama tidak ada istihlal, penghalalan, dan tidak menjadi mendominasi penerapan hukum dia, maka dia tidak kafir. Kufrun duna kufrin. Contohnya misalkan hadis Nabi SAW, akhful liha wa qassus syawarib khaliful majus. Panjangkan jenggot-jenggot dan potonglah kumis-kumis, selisihilah majus. Terus antum sebaliknya, memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Ini untuk menyelisih hukum enggak? Hukum syariat. Apakah kufur? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia adalah ahadul a'mal. Ahadul a'mal. Termasuk dari maksiat. Kalau khawarij ada kafir. Tidaklah dia dikafirkan kecuali istihlal halal. Yang demikian ini halal. Nah, berzina halal, minum khamar halal. Nah, ketika ada istihlal di sana penghalalan, ini kafir. Ketika tidak ada, Perbedaannya cuma dengan dalil itu tadi. apa? Kalau Ahlussunnah dengan dalil tadi, Dari langsung gitu. iya, karena mereka menganggap bahwasanya siapa saja yang menggugurkan atau siapa saja yang melakukan, siapa saja yang menyelisihi ahadul a'mal, satuan individu dari amalan-amalan itu, maka dia teranggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Lah, tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Begitu. Mereka secara itlaqnya seperti itu. Nah, sementara di sisi ahli sunnah maksiat, karena tarku ahadil a'mal tidak bisa dikafirkan kecuali dengan dalil. Contohnya salat ahadul a'mal, tapi meninggalkannya kafir. Lo kenapa? Karena wujudi dalil, karena adanya dalil. berarti kalau batasannya itu istihlal tadi ya. Istihlal, kalau istihlal jelas. Kalau misalkan tadi dia meyakini bahwasanya halal memanjangkan jenggot, memanjangkan kumis, memotong jenggot, dia istihlal di situ, maka dia kafir. Dia kafir. Nah, begitu. Batasannya istihlal itu tadi. Makanya hadis yang saya min ummati man yastahilluna al-khamr, wal ma'azif. Nah, istihlal di situ mencakup dua, istihlal amali dan istihlal i'tiqadi. Istihlal terbagi dua. Penghalalan secara keyakinan dan penghalalan secara amalan. Orang yang terjatuh dalam pengamalan itu diistilahkan juga dia secara tidak langsung telah menghalalkan dengan perbuatannya, tapi menghalalkannya dengan perbuatannya tadi. Paham? Nah, tidak bisa dikafirkan kecuali istihlal i'tiqadi, ketika didasari di dalam hati. Paham? Seorang muslim yang minum khamr, kenapa dia minum khamr? Kamu menghalalkan berarti. Nah, minumnya dia terhadap khamr itu, perbuatan itu secara tidak langsung seakan-akan dia menghalalkan. Nah, kalau hatinya juga ikut menghalalkan, maka dia kafir. Hakala. Nah. Baik, tafadhal. Hah? Belum? Mana? Baik. فالذين يأخذون بحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة
wa yaqtasiruna 'ala hadha wa la yuriduna al-ahadits al-wadihah allati fiha al-quyud wa fiha tafsilu fa haula'i ahlu zayghin. Maka orang-orang yang mengambil hadis dalam contoh yang telah lalu, yaitu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang berkata la ilaha illallah maka dia telah masuk surga. Wa yaqtasiruna 'ala hadha, dia mencukupkan dengan itu, dan dia tidak membawakan hadis-hadis yang jelas, yang mana di dalam hadis-hadis tadi ada quyutnya, ada kaidnya, dan ada perinciannya. Maka orang yang seperti itu adalah orang-orang ahlu zayd, fahdharuhum. Maka waspadailah kamu dari orang-orang seperti itu. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fayajibu 'ala talibil ilmi an ya'rifa hadhihi al-qa'idah al-'azimah. Wajib bagi setiap talibul ilmi untuk mengetahui kaidah yang agung ini. Apa kaidahnya? Naam, hamlul mutasyabih ilal muhkam daiman. Naam. Kaidahnya, kalau antum enggak tahu dalil syubhat, sisi pendalilan, selalu pegang erat. Kalam Allah dan kalam Rasulnya tidak mungkin kontradiksi. Ada ayat-ayat yang zahirnya mutasyabih, samar pada antum, selalu yakini pasti di sana ada ayat-ayat yang muhkam, ada dalil-dalil yang muhkam yang menjelaskan. Hanya keterbatasan ilmu kita itu membuat kita belum memahaminya. Li'annaha hiya jima'uddin wa hiya asasul millah. Karena kaidah itulah intisari dari agama ini dan pokok dari agama. Laisal maqsudu annaka ta'khudhu ayatan aw haditsan wa tatruku ghairahu. Bukanlah maksudnya itu kamu kemudian Masya Allah sudah berdalil dengan Al-Quran. Naam, kamu telah mengambil ayat atau hadis dalam keadaan kamu meninggalkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang lainnya yang merinci. Balil maqsudu annaka ta'khudul Qur'ana kullahu wa ta'khudus sunnata kullaha. Bahkan yang dimaukan, yang dimaksudkan itu dalam bermuamalah terhadap dalil-dalil syar'i, kamu ambil Quran itu secara menyeluruh, antara ayat satu dan ayat yang lain saling menafsirkan, dan kamu ambil sunnah juga secara menyeluruh. Wa kadzalika kalamu ahli ilm, begitu pula pendapatnya para ulama. Al-alimu idza qala kalaman la ta'khudhu wahdahu hatta taruddahu ila kalamihil kamili. Begitu pula seorang ulama ketika berpendapat, berfatwa terhadap sesuatu, jangan kamu bergantung kemudian kamu ambil sebagiannya saja, sementara kamu tinggalkan sekian fatwanya yang berkaitan, yang menjelaskan atau merinci tentang fatwa-fatwa yang lainnya. Contohnya misalkan terlepas dari permasalahan khilaf, masalah taswir dawatil arwah, hukum gambar makhluk bernyawa. Misalkan ditanya beberapa masyayikh, naam, untuk li ajli al-maslahah, tahqiq al-maslahah, sebagian membolehkan dalam rangka untuk dakwah, baik itu melalui video atau baik itu melalui gambar. Nah, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, tapi lihat juga banyak di sana sekian kalamnya Syekh bin Baz atau ulama-ulama yang lain yang merinci dawabit, ketentuan, kriteria bagaimana mereka mempersyaratkan dengan syarat-syarat yang ketat kapan itu dibolehkannya, tidak secara mutlak. Nah, orang-orang yang berpendapat dengan bolehnya, nah, kita perhatikan bahwasanya banyak di antara mereka pada prakteknya berluas-luas. Padahal fatwa para ulama itu berkaitan dengan satu titik, yaitu untuk kemaslahatan dakwah. Tapi pada prakteknya di tingkat bawah keluar dari quyut atau kaitan yang dibahas atau dijelaskan oleh para ulama. Begitu pula tentang permasalahan contohnya tentang permasalahan pemilu, intikhabat. Sebagian ulama menjelaskan, merinci kapan itu dibolehkan, rincian yang sangat ketat, syurut-syurut, syarat-syarat yang sangat-sangat ketat padanya, dan ketika kemaslahatannya itu benar-benar nyata, rajih. Nah, praktek-praktek semacam ini harus dilihat juga bagaimana kalam-kalam ulama yang lainnya dalam pembahasan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jangan nanti ulama itu menjelaskan dengan quyud dan syurut-syurut yang ketat, kemudian dia ambil dengan secara mutlak bahwasanya ulama fulan membolehkan. Nah, maka kalam alim, seorang alim itu dilihat antara satu dengan yang lainnya itu saling menjelaskan maksudnya. Begitu pula masalah udzur bil jahl, pemberian dispensasi udzur terhadap kejahilan, terhadap pelaku kesyirikan akbar atau kekufuran yang besar. Di sana banyak kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkaitan dengan pembahasan masalah udzur bil jahl.
bahwasanya mereka menetapkan adanya kemungkinan udzur bil jahil. Naam. Tapi jangan lantas kemudian pendapat ini dipegang erat-erat, dipegang secara mutlak karena mencocoki selera atau hawa nafsu. Bagaimana kita lihat sekian kalam dari Syekhul Islam dan sekian kalam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang ketidakadaannya dispensasi udzur terhadap kejahilan dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi permasalahan masalah udzur terhadap kejahilan, terhadap pelaku kesyirikan yang besar, ini juga permasalahannya tidak mutlak. Jadi untuk memahami pendapatnya para ulama harus dilihat secara utuh. Terkadang di pembahasan ini menetapkan udzur bil jahal, terkadang di pembahasan itu menetapkan tidak ada udzur bil jahal. Maka ini harus disinkronkan, harus dikumpulkan, dilihat. Wa tatabba'u kalamahu fi mu'allafatih. Tatabba'u asalnya tatatabba'u. Dibuang taknya likathratil al-isti'mal karena banyaknya penggunaannya. Wa tatabba'u kalamahu fi mu'allafatih. Dan kamu lihat, kamu cross check lagi, kamu teliti lagi kalamnya para ulama tadi di karya tulisnya. Li'annahu yuqayyidu ba'dahu ba'dha, karena satu dengan yang lain itu mengkait, menjelaskan sikonnya, keadaannya, masanya, bagaimana fatwa itu bisa diterapkan. Naam. Li'annahum ala sunnati kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama ar-rasikhun, ulama ahli sunnah, naam, yang ma'rufin bagaimana muamalah mereka terhadap dalil-dalil syar'i, mereka semua adalah para ulama yang menitik beratkan mengacu ke dalam Alkitab dan As-Sunnah. Maka selama mereka di atas kitab dan sunnah manhajiyah mereka, maka insyaallah antara satu dengan yang lain tidak akan ada kontradiksi selama mereka berpegang di atas keduanya. Faturaddul mutlaqu ilal muqayyadu min kalamihim, maka dikembalikan yang mutlak kepada yang muqayyad. Di pembahasan di satu pembahasan fatwa kalamnya mutlak seakan-akan boleh. Tapi lihat di pembahasan yang lain bagaimana suatu pendapat itu ternyata dirinci sedemikian ketat. Bahkan terkadang rincian itu pada prakteknya tidak terwujud. Nah, bahkan rincian itu pada prakteknya mungkin bisa jadi tidak terwujud. Misalkan permasalahan intikhabat, misalkan syaratnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahwasanya di antara syaratnya harus orang yang mencalonkan diri sebagai kandidat, dia nanti akan mampu untuk merubah hukum yang itu bukan selain hukum Allah menjadi hukum Allah di antara syarat-syaratnya. Ada syaratnya mungkin terwujud atau enggak mungkin. Ini sa'ab jiddan. Nah, dan bahwasanya Ahlussunnah itu mendominasi. Nah, ini syarat-syarat yang la yutasawwar wujuduhu. Wujudnya itu hampir-hampir enggak ada dengan sistem demokrasi dan keparlemenan. Meskipun kamu mendominasi, jika itu sistemnya demokrasi, tidak akan bisa. Karena yang bermain adalah parlemen, kepartaian di majelis permusyawaratan itu. Meskipun kamu seorang diri atau kamu menyuarakan al-haq, jika jika oposisi atau yang lainnya bersuara yang sebaliknya, maka antum akan melihat kemaslahatan yang lebih rajih bagi dirimu, bagi kursimu, bagi kekuasaanmu. Nah, jadi terkadang rincian yang dijelaskan ulama itu sulit dan hampir-hampir tidak mungkin untuk diterapkan. Maka bagaimana bisa kemudian fatwa pembolehan terhadap intikhabat, misalkan pemilu, kemudian dipukul rata secara mutlak tanpa dilihat bagaimana penerapan fatwa ulama itu bisa atau tidak kira-kira untuk diterapkan. Ini kembalinya ke kejujuran dalam berittiba. Tayyib. Fa talibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi al-qa'idata ma'ahu da'ima. Maka seorang talibul ilmi wajib bagi dia untuk mengambil kaidah ini senantiasa bersamanya. Perhatikan. Nah, ini manhajiyah dalam bermuamalah terhadap dalil, bermuamalah terhadap fatwa. Nah, wa yahdharu min tariqati ahli az-zaygh alladhina ya'khuduna alladhi yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum minal kitabi wa minas sunnah wa min kalami ahli ilmi. Hati-hati, waspada dari metode orang-orang yang menyimpang. Wallah, alhamdulillah, antum syukuri ketika antum itu mesti legowo, lapang, kalau ada dalil itu lapang, terima gitu loh. Nah, bukan yang karakternya itu mentang aja. Nah, pokoknya ada dalil, ingin nyari-nyari gimana dalil ini bisa dinafikan. Nah, alhamdulillah ketika antum dianugerahi untuk menerima dan legowo, lapang dalam menerima dalil, meskipun itu dalil hujah atas kita sendiri, meskipun dalil itu tidak berpihak pada kita. Nah, makanya karakteristik ahli sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Waqi' bin al-Jarrah,
Ahlus sunnah yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Amma ahlul bid'ah ma yaktubuna illa ma lahum. Ahli sunnah itu sportif. Mereka menulis, mereka menyampaikan apa yang itu menjadi hujah berpihak pada mereka maupun tidak berpihak bagi mereka. Adapun ahli bid'ah karakteristiknya itu mencari-cari dalil yang itu hanya berpihak pada mereka, kemaslahatan mereka. Wa yabturuna nuqula wa yatrukuna baqiyal kalam. Ini ciri khas ahli ahwa. Yabturuna nuqul, menukil kalamnya ulama, saya dipotong sesuai dengan hawa nafsunya, yang lain ditinggal. Nah, ya sesuai dengan ini kalau orang sudah mencari, yang dicari adalah menang-menangan, yang dicari adalah pembenaran, siapa caranya dia benar. Nah, jadi fatwa ulama yabturuna nuqul, dipotong-potong. Nah, wa yatrukuna baqiyal kalam, dia tinggalkan kalam yang lainnya yang menjelaskan. Aw yatrukuna al-kalam tsani alladhi yuwaddihuhu, dia tinggalkan sepotongan kalimat yang lain, penjelasan yang lain yang itu menjelaskan pernyataan yang sebelumnya. Wa ya'khuduna al-kalam al-mushtabaha wa yatrukuna al-kalam al-bayyin, dan dia mengambil kalam, pendapat-pendapat, fatwa yang samar, dan dia tinggalkan yang jelas. Katsirun minal ladzina yad'una al-'ilma ghafalu an hadha syai'. Banyak dari orang-orang yang mendakwakan, mengakui dirinya memiliki ilmu, ghafalu, lalai dari perkara yang demikian ini. Ima an qasdit tadlil, bisa jadi ghafalnya itu, lalainya, ghaflahnya itu karena dia punya maksud jelek. Maksud dia itu memotong fatwa ulama, memotong dalil ini, dia sembunyikan dalil yang lain, dia sembunyikan kalam yang lain. Tujuan dia adalah tadlil, menyesatkan manusia atau memperjuangkan egonya dia. Wa ima an jahlin, atau bisa jadi karena dia jahil, bodoh. Fayajibu ma'rifatu hadhil umur, maka wajib untuk mengetahui perkara-perkara yang demikian ini. Wa an takuna usulan wa qawa'ida 'inda talibil ilmi, dan kaidah yang semacam ini menjadi dasar pokok yang fundamental di sisi seorang talibul ilmi. Jadi dia tidak diseret, digiring kemana, kesana kemari, tidak terkait dengan sosok individu. Segala sesuatunya dikembalikan kepada yang paling menepati dalil. Nah, begitu pula kalamnya para ulama. Antum kalau buka Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membolehkan tahlilan acara kematian. Nah, jangan lantas dikatakan, antum Taimiyun, orang-orang yang menisbatkan diri ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita enggak pernah menisbatkan diri kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita bukan Taimiyun, kita bukan Wahabiyun. Kalamnya ulama itu bisa diambil dan bisa ditolak, karena yang menjadi hujjah manhajus salaf itu adalah kalamullah dan kalam Rasul dan fahmu salaf yang mencocoki dalil. Naam. Sayyib. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahta al-kuffar fi ad-darki al-asfali minan nar. Masih dalam rangka menjelaskan tentang bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu tidaklah cukup dengan pengucapan saja. Fa innal munafiqina yaqulunaha, sementara orang-orang munafik itu mengatakan, mengikrarkan la ilaha illallah. Wa hum tahtal kufar, bersama dengan itu mereka derajatnya di bawah orang kufar di dalam neraka. Nah, fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dalam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-munafiquna alladziina hum fid darkil asfali minan nar humul ladziina yudhhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Orang-orang munafik yang mereka itu dihukumi oleh Allah di kerak neraka yang paling dalam, mereka itu karakteristiknya menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Li'annahu lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa sara hawlahu al-muhajirun wal ansara wa qawiya al-islamu wa intasara ad-din fi Badr, tilka al-waqi'atu al-'azimatu allati tara khabaruha fil masyariqi wal magharibi. Dikarenakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan jadilah di sekitar beliau, di sekeliling beliau kaum muhajirin dan ansar, menjadilah kuat Islam dan agama ini tertolong dalam perang Badar, peristiwa yang agung di mana kabar beritanya itu meluas ke segala penjuru timur dan barat. Li'ada Nabi intasara ala sanadidi Quraisy, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menang melawan pasukan Quraisy. Sementara wa Quraisyu kanat tajal Arab, sementara Quraisy itu mahkotanya bangsa Arab di waktu itu, kabilah yang paling mulia. Wa kana nasu yanzuruna ilaiha,
manusia di waktu itu melihat kiblatnya itu adalah Quraisy. Falamma intasara 'alaiha sallallahu alaihi wasallam fi Badr wa qatala ru'usaha 'inda dhalika qala al-munafiquna nahnu waqa'na fi al-Madinah baina al-muhajirin wal ansar wa ma'ahum ar-rasul wa madha na'mal. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menang di peristiwa Badar dan terbunuhlah pimpinan dari Quraisy di waktu itu, yaitu Abu Jahal. Maka ketika itu orang-orang munafik mengatakan, gimana ini, kita di Madinah, kita hidup di sekitar orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, apa yang harus kita lakukan? Laja'u ila hilah, maka mereka berhilah, bersiasat, licik. Wa hiya annahum yudhhiruna al-islam min ajli an ya'ishu ma'al muslimin. Menampakkanlah mereka keislaman, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nashhadu innaka Rasulullah, kami bersyahadat, bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Nah, agar mereka bisa hidup damai bersama kaum muslimin. Wa yuhafidhu ala dima'ihim wa amwalihim, dan agar kaum muslimin menjaga harta dan darah mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu illa adh-dhahir. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada beliau kecuali apa yang tampak, yang zahir. Mereka datang kepada beliau menyaksikan atau mengucapkan syahadat dan mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir. La yadri 'anil qulubi illa Allah, tidak ada yang tahu isi hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman adhara al-islam qabilnahu minhu hatta yadhhara minhu ma yukhalifu zahirahu. Maka barang siapa yang menampakkan keislaman, ya kita terima sampai tampak pada dirinya itu apa-apa yang menyelisih zahirnya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu tidak bisa terlepaskan dari keimanan. Nah, bahkan standarisasi yang paling dasar untuk bisa masuk dalam, bisa teranggap sebagai orang-orang muslim, mereka harus beramal, mereka harus bersyahadat, datang kepada Rasul, menampakkan keislaman, salat, zakat, ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga puasa. Ini menunjukkan bahwa standar yang paling dasar untuk kamu itu bisa dianggap sebagai orang muslim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu harus merealisasikan amalan-amalan itu walaupun dalam kepura-puraan, walaupun dalam kemunafikan. Nah, makanya siapa yang menampakkan Islam sudah dijaga, dianggap sebagai seorang muslim sampai tampak darinya apa-apa yang menyelisihi konsekuensi dari syahadat tadi. Nah, wa qalu la ilaha illallah. Ini siapa? Orang-orang munafik. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa syahidu lirrasuli birrisalah zahira. Dan mereka bersyahadat kepada Rasul, mempersaksikan kerasulan beliau. Risalah beliau ini berkaitan dengan apa? Risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Tauhid, la ilaha illallah. Mereka persaksikan itu zahiran, tapi secara zahir. Realisasi untuk standarisasi untuk kamu itu bisa teranggap sebagai seorang muslim, kamu harus menampakkan secara zahir. Kama qala Allah Ta'ala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah." Allah persaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Tapi dinafikan oleh Allah di sini, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sementara Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan persaksian mereka itu tadi sebagai junnah, benteng saja, tameng saja. Junnah yakni sutrah. Tahu sutrah? Yastatiruna biha, yang kamu itu membentengi dirimu dengannya. Fal munafiquna dakhalu fil Islam. Maka orang-orang munafik itu masuk ke dalam Islam. Walamma ra'au quwwatal muslimina zahira wa baqau 'alal kufri batina wal iyadu billah. Ketika mereka menyaksikan kaum muslimin semakin kuat, maka mereka menampakkan keislaman itu. Wa baqau 'alal kufri batina, tapi dalam batinnya mereka tetap dalam kekufuran, wal iyadu billah. Walidzalika ja'alahumullahu fid darkil asfali minan nari tahtal musyrikin. Oleh karena itu, justru Allah jadikan mereka itu di neraka yang paling dalam, di keraknya, di bawah orang-orang musyrik. Jadi tingkatannya orang-orang musyrik itu
masih di atas mereka. Antum bayangkan seperti sebuah kompor yang di atasnya adalah panci. Nah, jika panci itu ada lapisan-lapisannya, nah, maka lapisan yang paling bawah itu adalah yang paling dekat dengan api. Nah, orang yang di atasnya kaum musyrikin masih di atas orang-orang munafik. Padahal orang-orang musyrik abadatil authan, mereka menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah aja'alal alihata ilahan wahida. Enggak mau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sementara orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ma'adalik mereka jauh lebih parah dari orang-orang musyrik. Nah, kenapa? Karena kejahatan mereka dan tipu daya mereka itu, makar serta kelicikan mereka itu besar. Allah berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu menipu kecuali diri-diri mereka, dan mereka tidaklah menyangka merasanya. Di sini Syekh ingin menjelaskan, ingin menggugurkan syubhat berkaitan dengan bahwasanya ucapan la ilaha illallah ini sudah cukup sebagai ikrar yang memberikan sahnya, menunjukkan sahnya keislaman dan keimanan seseorang. Syekh mengatakan di sini, fal munafiqu yaqulu la ilaha illallah. Orang munafik juga mengatakan la ilaha illallah. Wa huwa fid darkil asfali minan nar. Tapi walaupun begitu, mereka ada di kerak neraka yang paling dalam. Fa kaifa taquluna inna la ilaha illallah yakfi mujarradu talaffuz biha. Lantas bagaimana kalian bisa mengatakan bahwasanya la ilaha illallah cukup dengan diucapkan dengan lisan saja? Ini Murji'ah. Mazhabnya siapa? Hah? Yang cukup diucapkan dengan lisan? Murji'ah? La. Murji'ah Karramiyah. Murji'ah Karramiyah. Nah. Wa haula'il munafiquna fi darkil asfali minan nar. Sementara mereka orang-orang munafik itu ada di kerak neraka yang paling dalam. Cuma yang dimaksud dengan ucapan Syekh di sini yakfi mujarradu at-talaffuz biha, yang mencakup Murji'ah secara keumuman. Nah, karena mereka semua bersepakat dari sisi mengeluarkan amalan dari keimanan. Wa hum yaquluna la ilaha illallah. Sementara orang-orang munafik mengatakan la ilaha illallah, tapi keadaan mereka di neraka yang paling dalam. Fadalla anna mujarradan nutqi biha la yakfi illa bi'tiqadil qalbi wa amalil jawarih. Maka ini menunjukkan bahwa saya sekedar diucapkan saja dengan la ilaha illallah enggak cukup, kecuali disertai dengan keyakinan di dalam hati dan diamalkan dalam amalan nyata dengan anggota badan. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam, tapi banyak dari amalan-amalan perbuatannya itu justru menggugurkan Islam. Lantas akan dikatakan cukup la ilaha illallah. Nah, baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.